tanggal 5. Enggak. Emang kenapa? Ini kenapa kita kok tidak boleh mengambil yang bukan hak milik kita? Kenapa coba? Nggak tahu. Gimana kalau kita tanya Pak Dinasum? Oke, gas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita, insyaallah kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga ibadah kita yang telah kita laksanakan dapat diterima sebagai amalan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam semoga tetap dukungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yakni beberapa ajaran. Anak-anakku sekalian, sebelum materi saya sampaikan, saya ingin bertanya kepada kalian, bagaimana sekalian, apakah masih semangat untuk melaksanakan ibadah puasa? Yang jelas jawabannya harus iya, karena ibadah ini adalah merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam yang memang harus kita laksanakan. Semoga dalam pelaksanaan ibadah ini semuanya dapat kita laksanakan dengan baik. Anak-anak sekalian, pada materi ini akan saya sampaikan yang judulnya larangan untuk mengambil yang bukan haknya. Ada sebuah cerita dari sahabat Rasulullah SAW, namanya adalah Abu Dujana. Beliau adalah sahabat Rasul yang memang jarang kita dengar, yang jarang kita temui. Di mana beliau ini adalah seorang sahabat Rasul yang taat untuk melaksanakan ibadah, di mana kebiasaannya setiap hari dalam melaksanakan sholat 5 waktu, beliau adalah selalu istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Dan juga pada saat zikir kepada Allah, mulai dari awal untuk melaksanakan sholat berjamaah sampai dengan mengakhiri sholat berjamaah dengan zikir kepada Allah, itu dilaksanakan setiap hari, setiap saat, tidak ada payah. Namun pada suatu ketika, sahabat Rasul Abu Dujana tidak seperti biasanya. Beliau pulang lebih awal, yang biasanya pulang akhir, dan pada suatu saat itu pulang lebih awal. Sehingga Nabi Muhammad SAW bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa ini sahabat saya ini kok pulang lebih awal? Sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat ini, kenapa kalian kok pulang lebih awal, tidak seperti hari-hari sebelumnya? Beliau menangis bahwa keluarganya adalah keluarga yang miskin, anaknya banyak, yang tiap hari anak-anaknya itu adalah kekurangan makan atau kelaparan. Tapi Nabi Muhammad SAW memberikan semangat kepada Abu Dujana agar ini adalah jangan dianggap suatu cobaan, tapi perbuatan ini adalah, atau ujian ini merupakan sesuatu yang harus diterima dari apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Dujana setelah pulang ke rumahnya,
beliau melihat anaknya memakan kurma yang masih segar, tapi kurma itu adalah diambil dari yang bukan hak miliknya, diambil dari pohon orang lain, sehingga Abu Dujadah memerintahkan kepada anaknya untuk menggunakan kurma yang pada saat itu sudah dimakan. Kenapa demikian? Karena perbuatan itu menunjukkan perbuatan yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam, yang mungkin itu adalah selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain. Kemudian mendengar cerita itu, Rasulullah SAW menangis, sehingga Abu Dujadah mengambil kurma itu untuk dikembalikan kepada orang yang punya itu. Kemudian anak-anak sekalian, itulah penyebab dari Abu Dujadah yang ulang lebih dahulu setiap hari yang mungkin telah dilaksanakan, tapi pada saat itu Abu Dujadah ulang seketika karena perbuatan sang anak yang telah melanggar terhadap aturan-aturan yang ada di agama Islam. Rasulullah SAW ingin mengganti kurma itu 10 kali lipat dari kurma yang telah dimakan oleh anaknya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah kurma untuk mengganti dari pohon kurma tadi buahnya yang telah dimakan oleh anaknya, dengan 10 kali lipat yang diambil dari kurma. Akan tetapi Abu Dujadah tidak mau, karena ingin atau mau dibayar kurma yang ada. Akhirnya Rasulullah SAW mengganti dengan pohon kurma yang dibeli atau yang diambil dari surga. Tetapi Abu Dujadah tidak mau dibayar hanya dengan kurma yang ada di. Begitulah anak-anak sekalian, dari kisah ini dapat kita ambil bahwa seseorang kita yang mengambil yang bukan hak milik kita adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam agama. Baiklah, sedikit itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan video tadi adalah kita tidak boleh mengambil hak yang bukan milik kita, karena mengambil hak yang bukan milik kita itu termasuk perbuatan tercela dan dilarang oleh agama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.